dari kelompok 5 yang beranggotakan Alibi, Atika, Dian, Aprilia, Elvi, Nanda, dan Patricia. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Down syndrome. Silahkan menyaksikan. Apa itu Down syndrome? Down syndrome adalah kelainan yang disebabkan oleh abnormalitas pada kromosom, biasanya pada kromosom 21, yang tidak dapat memisahkan diri selama meiosis sehingga terbentuk individu dengan 47 kromosom. Sindrom Down merupakan kelainan genetika pada manusia yang terjadi ketika masa embrio yang disebabkan adanya kesalahan pembelahan sel yang disebut non-junction embrio yang seharusnya melahirkan 2 salinan kromosom 21 justru menghasilkan 3 kromosom 21 yang menyebabkan bayi memiliki 47 kromosom yang lazimnya hanya memiliki 46 kromosom. Karakteristik fisik anak sindrom Down. Beberapa karakteristik fisik khusus meliputi 1. Bentuk kepala yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan orang normal atau microcephaly dengan area datar di bagian tepuk. 2. Bentuk mata sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan. 3. Saluran telinga bisa lebih kecil sehingga mudah buntu dan dapat menyebabkan gangguan pendengaran jika tidak diterapi. 4. Penurunan tonus otot atau hipotonia. 5. Tubuh pendek. Kebanyakan orang dengan sindrom Down tidak mencapai tinggi dewasa rata-rata. Kelainan kromosom sindrom Down. Sel manusia normal memiliki 46 kromosom yang dapat disusun dalam 23 pasang. Dari 23 pasang, 22 pasang kromosom ini sama baik pria maupun wanita yang disebut dengan autosom. Terdapat 2 cara pembelahan sel pada manusia. Yang pertama adalah pembelahan sel biasa yang disebut mitosis. Kedua adalah pembelahan sel yang terjadi dalam ovarium dan testis yang disebut sebagai meiosis. Terdapat banyak kesalahan yang dapat terjadi selama proses pembelahan sel. Pada meiosis kadang-kadang salah satu pasang sel tidak membelah dan seluruhnya pergi ke satu lokasi. Seseorang akan memiliki 24 kromosom dan yang lain hanya akan memiliki 22 kromosom. Peristiwa kecelakaan ini disebut dengan non-disjunction dan dapat terjadi pada meiosis 1 atau 2. Kelainan kromosom sindrom Down didapatkan sebesar 8% pada kelahiran yang menyebabkan sekitar 50% aborsi terjadi pada trimester pertama, 5% lahir mati, dan 7% kematian neonatus. Kelainan kromosom yang masih memungkinkan janin hidup tetapi menimbulkan morbiditas berat terjadi pada 0,65% neonatus. Bagaimana pencegahan sindrom Down? Yang pertama, konseling genetik maupun amniosentesis pada kehamilan yang dicurigai akan sangat membantu mengurangi angka kejadian sindrom Down. Yang kedua, dengan biologi molekuler, misalnya dengan gen targeting atau yang dikenal juga sebagai homologous recombination, sebuah gen dapat dinonaktifkan. Yang ketiga, pemeriksaan kromosom melalui amniosentesis bagi para ibu hamil, terutama pada bulan-bulan awal kehamilan. Untuk penanganan pada anak dengan sindrom Down, yang pertama itu ada penanganan secara medis. Bisa dilakukan beberapa tes yaitu pendengaran, penglihatan, nutrisi, kelainan tulang, dan penyakit jantung bawaan. Yang kedua itu ada pendidikan meliputi intervensi dini, taman bermain, dan pendidikan khusus atau SLB. Yang ketiga itu ada penyuluhan pada orang tua. Berbagai pilihan terapi untuk membantu anak dengan Down syndrome. Yang pertama, terapi fisik. Terapi fisik bertujuan untuk membantu membangun dan meningkatkan keterampilan motorik, kekuatan otot, serta memperbaiki postur dan keseimbangan. Yang kedua, terapi bicara dan bahasa. Terapi juga mungkin akan membantu anak untuk menggunakan sarana komunikasi alternatif, seperti bahasa isyarat dan gambar sampai ia benar-benar bisa bicara. Terapi okupasi. Terapi okupasi dapat membantu anak Down syndrome untuk menemukan cara dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jenis terapi ini mengajarkan cara makan, berpakaian, menulis, menggunakan komputer, atau sekedar memegang suatu benda yang sesuai dengan kondisinya. Terapi emosional dan perilaku. Untuk mengatasi hal tersebut,
anak Down syndrome umumnya membutuhkan terapi emosional dan perilaku. Jenis terapi ini mencoba memahami mengapa seorang anak bertingkah, menciptakan cara dan strategi untuk mencegah perilaku yang tak diinginkan, serta mengajarkan cara yang positif dalam merespon situasi. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.